Hai warga bumi, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Dari sekian kasus kejahatan yang pernah terjadi di seluruh belahan bumi, pernahkah kalian mendengar tentang kasus kanibalisme? Sedikit penjelasan, kanibalisme adalah perilaku menyimpang tentang kegemaran seseorang mengkonsumsi daging manusia. Info penting gak penting untuk kali ini akan menelisik beberapa kasus kanibalisme dari berbagai negara. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe dulu woi. Kasus yang pertama berasal dari tanah air. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok kanibalis yang satu ini? Ya, dia adalah Sumanto. Pria asal Purbalingga, Jawa Tengah ini menjadi viral karena kegemarannya mengkonsumsi daging manusia pada tahun 2003 silam. Menurut pengakuannya, dia pernah mencuri mayat seorang nenek bernama Mbah Rina, lalu memakan daging jenazahnya. Selain Mbah Rina, Sumanto juga pernah membongkar makam dan memakan daging jenazah lain yang dia sendiri tidak sebutkan berapa jumlahnya. Perilakunya tidak serta-merta akan kegemarannya memakan daging manusia. Alasan lain di balik aksinya juga dikarenakan bahwa dirinya sedang mendalami sebuah ilmu hitam di bawah bimbingan seorang guru. Dia mengaku bahwa dengan memakan mayat, tubuhnya akan menjadi kebal, tak terluka oleh goresan benda tajam, dan mendapat ketenangan batin yang selama ini dia cari. Ajaran sesat itu dia dapat ketika merantau ke Lampung pada tahun 1988 lalu. Di persidangan, dia mengaku telah menyantap 3 manusia di Lampung dan dari kampung halamannya. Lawong rasanya lebih mirip daging babi dan tentunya wow, enak banget. 2. William Seabrook. Kanibalis berikutnya bernama William Seabrook. Selain sebagai seorang penulis, dia juga berprofesi sebagai reporter New York Times. Dalam sebuah buku yang dia karang, dia menuliskan sebuah perjalanan yang aneh tentang kisahnya melakukan perjalanan ke Afrika Barat dan bertemu dengan suku Guer. Sebuah suku yang terpencil dan dikenal akan kegemarannya memakan daging manusia. Setelah selesai meliput kegiatan dari suku Guer, tiba-tiba timbul hasrat dan penasaran ingin memakan daging manusia. Dan sampai akhirnya, dia mengikuti ritual kanibalisme mereka. Secara jelas, William menulis dalam bukunya bahwa daging manusia terasa lebih nikmat dan lebih mirip dengan daging sapi. 3. Lee Seng-hwa. Lee Seng-hwa adalah seorang ibu berusia 24 tahun asal Tiongkok. Seng-hwa sempat pingsan setelah melalui proses persalinan yang cukup panjang. Setelah dia sadar, seorang bayi laki-laki pun dibawa padanya. Tak berselang lama setelah ditinggalkan perawat yang saat itu sedang berjaga, Seng-hwa didapati telah menggigit pergelangan tangan anaknya sendiri dan berusaha memakannya. Staf yang saat itu bertugas langsung memisahkan Seng-hwa dengan bayinya yang sudah menangis karena kesakitan. Setelah dipisahkan, barulah diketahui bahwa Lee Seng-hwa ternyata mengalami gangguan mental semenjak diusir ibunya dari rumah karena dia hamil di luar nikah. Hamil, Lee Seng-hwa hidup di jalanan sebagai seorang gelandangan. 4. Lloyd Baktong. Lloyd Baktong adalah seorang pemuda berusia 21 tahun asal Barangay Kasibol, Filipina. Dia melakukan kanibalisme dengan cara menyantap otak seorang wanita. Menurut pengakuannya pada polisi, sebelum kejadian, dia melihat seorang wanita telah duduk sendirian di dekat kuburan. Tanpa pikir panjang, Lloyd pun memukul kepala wanita tersebut menggunakan alat pemotong rumput yang saat itu dia bawa. Selanjutnya, Lloyd memenggal kepala wanita itu, kemudian memasak otaknya. Dengan lahap, Lloyd lalu menyantap otak wanita malang itu dengan tambahan nasi. Lloyd juga mengakui bahwa tindakan yang dia lakukan karena dirinya merasa kelaparan pada saat itu. 5. Peter Bryan. Pada tahun 1993, Peter Bryan dinyatakan mengalami gangguan jiwa karena telah membunuh anak dari majikannya. Kemudian, Peter ditempatkan pada sebuah rumah sakit jiwa. 9 tahun kemudian, dia berhasil kabur ketika hendak dipindahkan ke rumah sakit lain. Untuk kedua kalinya, Peter membunuh seorang korban berusia 43 tahun. Peter memutilasi korbannya menggunakan gergaji dan pisau lalu memanggang otaknya di wajan. Dia mengaku bahwa otak korban yang dia panggang dengan margarin memiliki rasa yang sangat enak seperti daging ayam. Di tahun 2004 lalu, Peter kembali membunuh seorang pasien lain dan hendak memasaknya. Namun sebelum niatnya terpenuhi, Peter lebih dulu tertangkap dan berhasil dimasukkan ke dalam sel isolir. 6. Omaima Nelson. Omaima Nelson merupakan warga Mesir asli yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1991. Dia bertemu dengan William Nelson dan memutuskan menikahinya 2 bulan kemudian.
Namun, semuanya tidak berjalan sesuai yang dia harapkan. Omaima selalu merasa bahwa suaminya sering berbuat jahat padanya, bahkan memaksanya dalam berhubungan badan. 3 minggu setelah pernikahan, Omaima membunuh suaminya. Untuk menghilangkan jejak, Omaima menggoreng jari, merebus kepala, sampai membuat iga bakar barbeque dengan tulang dada suaminya. Menurut pengakuannya, rasa daging manusia sangatlah manis dan enak, terlebih lagi setelah dia mencoba daging iga suaminya. Peristiwa itulah yang membuat dirinya harus mendekam di penjara seumur hidup. Oke warga bumi, itulah tadi beberapa kasus kanibalisme dari seluruh pelosok dunia. Sampai di sini dulu info penting gak penting untuk kali ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, colali mangan, dan colali kancane dipikir no.